Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vincenzius Polo, NPM 52190048. Saya dari program studi kimia Fakultas Pertanian Universitas Timor. Di sini saya akan mereview jurnal Kimia Anorganik Fisik dengan judul Aplikasi Semikonduktor TiO2 dengan variasi temperatur dan waktu tahan kalsinasi sebagai die sensitis solar cell atau DSSC dengan die dari ekstrak buah terung Belanda atau Solanum betasium. Salah satu energi alternatif yang mempunyai potensi yang tinggi sebagai sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sinar matahari. Pengembangan teknologi sel surya ini terus mengalami peningkatan, mulai dari sel surya silikon sampai sel surya yang saat ini terus dikembangkan, yaitu die sensitive solar cell atau DSSC. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat prototip DSSC dengan die dari ekstrak terung Belanda, dan diharapkan DSSC dapat mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik serta mempunyai nilai kelistrikan yang lebih tinggi dari penelitian sebelumnya. Dan diharapkan juga pada penelitian ini DSSC yang dihasilkan dapat diaplikasikan pada perangkat elektronik sehingga dapat diketahui kinerjanya. Adapun cara kerja atau metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama, preparasi lapisan oksida TiO2, yang kedua, preparasi larutan elektrolit, yang ketiga, preparasi larutan die ekstrak buah terung Belanda, yang keempat, deposisi lapisan oksida TiO2, yang kelima, proses kalsinasi lapisan oksida, yang keenam, sensitisasi lapisan oksida, yang ketujuh, preparasi counter elektroda, dan yang terakhir adalah perakitan alat DISSC. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengujian UV vis. Seperti yang terlihat pada grafik, bahwa nilai absorbansi tertinggi adalah daging buah terung Belanda dengan panjang gelombang dan nilai absorbansi secara berturut-turut yaitu 495 nanometer dan 3720 nanometer. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya ketebalan konsentrasi larutan die dalam menyerap radiasi energi yang diberikan, sehingga semakin banyak pula foton yang bisa diekstraksi untuk dikonversikan oleh sel surya menjadi energi listrik. Yang kedua yaitu morfologi lapisan TiO2. Pengujian menggunakan SEM yaitu dilakukan untuk mengetahui morfologi dan ukuran partikel dari lapisan oksida TiO2. Gambar 3 menunjukkan hasil SEM cross selection dengan perbesaran 500 kali, dan dapat dilihat bahwa tebal lapisan oksida TiO2 berkisar antara 37,5 sampai 75 mikrometer. Sedangkan pada gambar 4 menunjukkan morfologi permukaan lapisan TiO2. Bentuk partikel TiO2 yaitu spherical dengan membentuk aglomerasi pada beberapa bagian, serta dapat dilihat adanya celah pada permukaan TiO2. Dan pada tabel di bawahnya itu menunjukkan adanya perbedaan ukuran partikel dari tiap variasinya. Variasi 650 derajat mempunyai ukuran partikel terkecil. Dengan semakin kecilnya ukuran partikel, maka lapisan TiO2 dapat menyerap larutan die semakin banyak. Yang ketiga yaitu hasil XRD. Pengujian XRD dilakukan untuk mengetahui struktur kristal dan tingkat kristalinitas dari lapisan TiO2. Gambar 5 menunjukkan hasil XRD dari lapisan TiO2 dengan variasi temperatur dan waktu tahan kalsinasi. Dan dapat dilihat bahwa pemberian variasi temperatur dan waktu tahan kalsinasi tidak begitu memberikan pengaruh terhadap ukuran kristal TiO2 karena
pola XRD yang dihasilkan hampir sama secara keseluruhan pada masing-masing variasi. Serta pada tabel 2 menunjukkan bahwa hasil perhitungan ukuran kristal pada tiap-tiap variasi dapat dilihat bahwa ukuran kristal TiO2 pada setiap variasi hampir sama, yaitu sekitar 608,8 ampere. Namun ukuran kristal terbesar yaitu pada variasi 650 derajat Celcius dan waktu tahan 60 menit. Yang keempat yaitu hasil uji BET. Pada grafik menunjukkan bahwa hasil uji BET serbuk TiO2 pada setiap variasi. Pada variasi temperatur 650 derajat dan pada waktu tahan 60 menit mempunyai nilai luas permukaan aktif yang paling besar. Nilai ini akan dibandingkan dengan hasil performa kelistrikan DSSC. Kelima yaitu pengujian voltase. Pengujian voltase dilakukan dengan cara memaparkan DSSC pada sinar matahari dan dihubungkan dengan multimeter digital. Pengujian ini dilakukan selama 15 hari. Kita lihat pada gambar ke-7, hasil uji voltase menunjukkan bahwa pada hari pertama voltase masih rendah, dikarenakan larutan Die belum sepenuhnya terserap pada lapisan TiO2. Begitu pula yang terjadi pada larutan elektrolit, sedangkan dari hari kedua hingga hari ke-15 voltase terus-menerus menurun karena DSSC dipaparkan sinar matahari, sehingga disinyalir terjadi penguapan pada larutan elektrolit ataupun larutan Die. Hal ini menyebabkan menurunnya nilai voltase hingga pada hari ke-15. Dan pada grafik ke-8 itu menunjukkan bahwa hasil perbandingan voltase tertinggi dari masing-masing variasi dapat terlihat bahwa voltase tertinggi diperoleh pada variasi 650 derajat Celcius 60 menit, yaitu senilai 593,1 mV. Yang keenam yaitu perhitungan efisiensi. Perhitungan efisiensi yaitu persentase perbandingan daya yang dihasilkan DSSC dibandingkan dengan daya yang dihasilkan matahari untuk menyinari bumi. Perhitungan efisiensi menggunakan persamaan 2 dan 3, yakni pada slide. Seperti yang kita lihat pada tabel bahwa nilai efisiensi DSSC yang didapatkan dari setiap variasi temperatur dan waktu tahan dapat dilihat bahwa DSSC yang mempunyai nilai efisiensi tertinggi yaitu DSSC dengan variasi temperatur 650 derajat dan waktu tahan 60 menit, yaitu 0,0469%. Yang ketujuh yaitu modifikasi DSSC. DSSC yang telah dibuat kemudian dimodifikasi dengan cara pemberian pembungkus plastik untuk mencegah penguapan larutan Die ataupun larutan elektrolit pada saat DSSC bekerja, sehingga pada variasi terbaik DSSC yaitu 650 derajat Celcius 60 menit dibuat DSSC 2 dengan pemberian bungkus plastik, dan dapat dilihat pada tabel 5 dan gambar 9 bahwa DSSC 1 memang mempunyai nilai daya yang tinggi pada awalnya, namun setelah hari ke-6 mulai terjadi penurunan daya. DSSC 1 menurun drastis, namun DSSC 2 mengalami penurunan daya yang lambat, sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian plastik wafer menghasilkan daya yang kurang tinggi, namun dapat memperlambat terjadinya penurunan daya. Yang ke-8 yaitu aplikasi DSSC. DSSC 2 diaplikasikan dengan cara membuat rangkaian listrik seri dengan menggunakan 6 buah prototip DSSC.
dan dihubungkan pada sebuah jam dinding. Sebelum diuji, voltase tiap-tiap DSSC diukur menggunakan multimeter digital dan dihasilkan range voltase kurang lebih 500 voltase. Dan pada gambar menunjukkan bahwa ilustrasi percobaan rangkaian DSSC2 dengan jam dinding pada jam 12 siang. Setelah DSSC dan jam dirangkai, jarum detik jam dinding bergerak, sehingga dapat dikatakan bahwa DSSC yang telah dibuat dapat mengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa DSSC dapat difabrikasi menggunakan semikonduktor TiO2 dan die dari ekstrak terung Belanda. DSSC dapat mengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Voltase maksimum yang dihasilkan yaitu 593,1 voltase dan efisiensi yaitu 0,0462%. Variasi temperatur 600 derajat Celcius merupakan temperatur optimum untuk menghasilkan performa DSSC yang maksimal. Waktu tahan kalsinasi 120 menit dinilai terlalu lama karena hasil voltase dan efisiensi dari variasi waktu tersebut mempunyai nilai yang lebih rendah daripada waktu tahan 60 menit. DSSC yang dimodifikasi dengan menambahkan plastik wafer pada permukaan terbukti mampu mengurangi penguapan sehingga dapat memperlambat laju penurunan daya pada saat DSSC bekerja. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kata yang kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih.